Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu telah diberikan tugas latihan soal persamaan nilai mutlak yang kedua atau tugas 4. Setelah cek hasil pekerjaan siswa, masih banyak yang keliru penyelesaiannya. Mungkin masih kurang paham ya. Jadi sekarang kita akan membahas beberapa soal tugas 4. Langsung saja kita ke nomor 1A. Coba perhatikan nomor 1A berikut. Soal nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 2X kurang 6. Penyelesaian. Pertama-tama kita mencari syarat. Nah, syarat itu yang tidak nilai mutlaknya itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka 2X kurang 6 lebih besar sama dengan 0, 2X lebih besar sama dengan 0 ditambah 6, 6-nya pindah ruas, maka 2X lebih besar sama dengan 6, X lebih besar sama dengan 6 per 2, nah X lebih besar sama dengan 3, kan 6 per 2 itu 3, maka nanti syaratnya itu X-nya harus lebih besar sama dengan 3. Lalu nih untuk X-nya. Untuk X-nya, nah nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 2X kurang 6, maka X kurang 2 sama dengan 2X kurang 6. Nah dilihat, nah ini disatu ruaskan. Nah ini yang 2X ini pindah ruas, maka X dikurang 2X sama dengan min 6 ditambah 2. Maka min 2X kan min X sama dengan 4. Maka X-nya sama dengan 4. Nah, X-nya sama dengan 4. Kan tadi syaratnya ini ya. Syaratnya harus lebih dari 3. Sekarang X-nya 4. Berarti 4 lebih dari 3 enggak? Lebih dari 3 kan? Berarti dia memenuhi. Atau ini untuk min X-nya. Nih, X dikurang 2 sama dengan min 2X min 6. Nah, X dikurang 2 sama dengan ini nih, ini dikali, maka min 2X ini jadi ditambah 6. Maka ini X ditambah 2X. Dari mana? Dari sini nih pindah ruas. Jadi X ditambah 2X sama dengan 6 ditambah 2. Jadi hasilnya X ditambah 2X kan 3X. 6 ditambah 2 yaitu 8. Maka X-nya itu 8 per 3. Nah, X-nya 8 per 3 kan tadi syaratnya X harus lebih dari 3 ya. Nah, 8 per 3 itu berapa? Kalau didesimalkan berarti dia nilainya sekitar 2,6 ya. Berarti kurang, berarti tidak memenuhi. Nah, tidak memenuhi syarat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4. Jadi seperti itu untuk penyelesaian 1A. Kemudian kita pilih yang nomor 1C. Sekarang untuk 1C, soal nilai mutlak 2X ditambah 1 sama dengan 3 dikurang X. Penyelesaian. Nah, cari syaratnya dulu. Dimana yang 3 min X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka min X lebih besar sama dengan min 3. Nah, 3-nya pindah ruas. X berarti kurang dari sama dengan 3. Jadi nanti X-nya itu harus kurang dari sama dengan 3. Nah, syaratnya. Langsung saja kita untuk X. Nilai mutlak 2X ditambah 1 sama dengan 3 dikurang X. Maka 2X ditambah 1 sama dengan 3 dikurang X. Nah, 2X ini ditambah X. X-nya pindah ruas. Lalu nah, 2X ditambah X kan 3X. Nah, 3 dikurang 1, 2. X sama dengan 2 per 3. Maka memenuhi ya. 2 per 3 kan itu kurang dari 3. Nah, gitu. Sekarang untuk yang min X-nya. Atau 2X ditambah 1 sama dengan negatif 3 dikurang X. Nah,
Ini seperti biasa, ini dikali ya. Nah, maka 2x ditambah 1 sama dengan min 3 ditambah x. Nah, 2x dikurang x. Ini nih, x ini pindah ruas. Nah, dikurang x. Maka min 3 ini, yang ini min 1. Pindah ruas juga ya. Nah, maka 2x dikurang x kan x sama dengan negatif 4. Nah, negatif 3 kurang 1. Hasilnya adalah negatif 4. Maka memenuhi karena negatif 4 kan kurang dari 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 dan 2/3. Nah, seperti itu ya untuk soal nomor 1 yang salah satu ruasnya itu tidak nilai mutlak. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 2A. Nilai mutlak X dikurang 1 ditambah nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan 5. Penyelesaian. Pertama-tama kita cari pembuat nolnya dulu. Nah, maka yang syarat definisi yang pertama nih, yang dimana X sama min X itu. Nah, coba perhatikan nih untuk yang ininya dulu ya, nilai mutlak ininya dulu. Nah, X lebih besar sama dengan 0. Nah, ini untuk X lebih besar sama dengan 0. Maka X kurang 1 lebih besar dari 0. Maka X itu 0 ditambah 1. Jadi, X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, untuk min X kurang dari 0. Nah, min X kurang 1. Kurang 1 kurang dari 0. Maka X-nya itu 0 ditambah 1. Jadi, X-nya itu kurang dari 1. Itu sekarang untuk yang ini nilai mutlak X kurang 3. Nah, maka untuk X lebih besar dari 0 yaitu X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, X lebih besar 0 ditambah 3. Maka X lebih besar sama dengan 3. Nah, kemudian coba untuk min X nya kurang dari 0, maka min X kurang 3 kurang dari 0. X kurang dari 0 ditambah 3, maka X itu kurang dari 3. Jadi kita ini ada 3 interval ya, dimana X nya itu yang ini ya, nih yang 1. Yang ini kita buat garis bilangan. Nah, ini 3, berarti yang ini. Maka intervalnya yang pertama mendapatkan X itu kurang dari sama dengan 1. Interval yang kedua itu X lebih dari 1 atau X kurang dari sama dengan 3. Nah, interval yang ketiga yaitu X-nya lebih besar dari 3. Nah, kemudian kita lihat nih, untuk X kurang dari sama dengan 1, maka X kurang 1 ditambah X kurang 3 sama dengan 5. Maka, coba lihat ini. Untuk nilai mutlak X kurang 1, ininya yang kurang dari 1. Berarti kita pakai yang ini ya. Nah, pakai yang ini. Yang ininya. Gitu. Kemudian ini nih, yang untuk nilai mutlak X min 3. Yang kurang dari 1. Berarti pakai yang ini. Negatif juga. Nah, kan kurang dari 1. Berarti kurang dari 1 kurang dari 3 gitu. Berarti pakai yang ini nih. Negatif juga ya, negatif X kurang 3 gitu sama dengan 5. Nah, langsung saja dioperasikan. Maka ini dikalikan seperti biasa. Jadi negatif X jadi negatif tambah 1 jadi plus 1. Kemudian ini negatif X ini jadi plus 3 sama dengan 5. Nah, ini min X dengan min X kan min 2X. Nah, 3 tambah 1 tambah 3 4. Nah, sama dengan 5. Maka min 2X sama dengan 5 dikurang 4. Maka min 2X sama dengan 1. Maka X itu sama dengan min 1/2. Nah, sekarang lihat, min 1/2 itu kan syaratnya X nya harus kurang dari 1. Min 1/2 kurang dari 1 enggak?
betul ya, min 1/2 itu kurang dari 1, maka dia memenuhi gitu. Kemudian untuk interval yang X lebih besar dari 1 dan X kurang dari sama dengan 3. Nah, maka coba kita lihat nih untuk yang nilai mutlak X kurang 1 nih, yang kurang dari 1. Berarti kita pakai yang ini, yang lebih dari 1. Berarti kita pakai yang ini ya, yang positif. Nah, kemudian ini untuk X-nya kurang dari 3. Nah, kurang dari 3 yang mana? Kita pakai yang ini ya, kurang dari 3. Maka kita pakai yang negatif, yang ini yang positifnya. Nah, gitu ya. Langsung kita operasikan saja. Nah, X dikurang 1 ini dikurang X ditambah 3. Kenapa ditambah ini? Coba, nanti banyak yang salah nih di operasi seperti ini. Nah, ini dikalikan. Nah, maka hasilnya jadi tambah 3. Maka di sini X kurang X. Berarti berapa X kurang X? 0 kan? 0 ditambah ini 2. 2-nya dari min 1 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, maka di sini tidak ada nilai X. Gitu ya. Nah, kemudian untuk interval nih yang satu lagi, yaitu untuk X-nya lebih dari 3. Maka coba perhatikan yang lebih dari 3 nih untuk nilai mutlak X min 1. Berarti yang lebih dari 3 berarti lebih dari 1 juga ya. Berarti bisa yang positif. Nah, ini yang positif. Coba ini yang untuk nilai mutlak X min 3 nya yang lebih dari 3, berarti kita pakai yang ini, yang atas ya. Nah, berarti yang positif juga sama dengan 5. Oke. Nah, langsung operasikan. X dikurang 1 ditambah X kurang 3 sama dengan 5. Maka 2X kurang 4 sama dengan 5. Nah, 2X sama dengan 5 ditambah 4 nih. Pindah ruas ya. Lalu 2X sama dengan 9. X sama dengan 9/3. Nah, 9/3 lebih dari 3 enggak? Nah, kan X nya harus lebih besar dari 3. Nah, 9/3, 9/2. 9 dibagi 2 berapa? Hasilnya sekitar berapa? 4,5 ya. Maka memenuhi ya, karena 4,5 itu lebih besar daripada 3. Nah, maka memenuhi, betul. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya tadi yang pertama adalah min 1/2. Nah, dimana intervalnya itu kurang dari sama dengan 1. Nah, itunya. Dan 9/2 untuk yang interval X-nya lebih besar dari 3. Nah, kan tadi yang keduanya enggak ini ya, enggak ada nilai X. Nah, jadi itu penyelesaiannya. Seperti itu untuk penyelesaian nomor 2A. Jadi pertama-tama pembuat nolnya itu kita jadikan sebagai interval, lalu kemudian interval itu kita sebagai syaratnya. Sekarang kita lanjut ke soal cerita. Perhatikan untuk nomor 3. Sebuah perusahaan sudah mendirikan minimarket A di kilometer 30 pada suatu jalan dan minimarket B di kilometer 60 pada jalan yang sama. Perusahaan tersebut ingin mendirikan sebuah minimarket lagi di jalan tersebut. Jika perusahaan menginginkan minimarket yang baru memiliki jarak lebih dari 20 km terhitung dari minimarket B, pada kilometer berapakah minimarket yang baru mungkin didirikan? Coba perhatikan nih penyelesaiannya. Nomor 3, diketahui minimarket A di kilometer 30, minimarket B di kilometer 60, minimarket baru dimisalkan C jaraknya 20 km dari minimarket B. Nah, pertama-tama kita asumsikan dulu dengan garis bilangan. Nah, kita lihat di sini minimarket A, ini minimarket B. Nah, nanti minimarket C itu jaraknya 20 km dari minimarket B. Nah, berarti bisa di sini ya. Nah, bisa di sini gitu. Nah, lalu ini mode matematikanya. Nah, nilai mutlak X kurang 60 sama dengan 20. Dari mana?
dari 60 itu adalah kilometer yang minimarket B. Nah, kan ini ditanyanya jarak dari minimarket B ya. Kita abaikan dulu yang A. Nah, ini 20 itu dari jaraknya. Nah, maka X kurang 60 sama dengan 20. X sama dengan 20 ditambah 60. 60-nya itu pindah ruas ya, jadi ditambah. Maka X-nya adalah 80, atau ini untuk yang negatif, nilai mutlak X kurang 60 sama dengan negatif 20. Maka X kurang 60 sama dengan negatif 20. X sama dengan negatif 20 ditambah 60. Maka X-nya itu adalah 40. Nah, jadi kemungkinan didirikan minimarket C itu di kilometer 80 atau di kilometer 40. Jadi ada dua himpunan penyelesaian, yaitu kilometer 40 dan 80 gitu ya. Cukup sekian untuk pembahasan latihan soal persamaan nilai mutlak yang kedua atau tugas 4. Nah, ini masih jadi tugas. Jadi tolong untuk siswa yang masih tidak sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan, tolong diperbaiki pekerjaannya dulu, nanti dikumpulkan lagi. Nah, berarti yang nomor 1 B sama D ya. Nah, nomor 2-nya B sama C. Nah, nomor 4 sama nomor 5. Nah, kalau kalian paham, kalau kalian menyimak secara baik-baik, insya Allah ya akan benar gitu jawabannya. Nah, coba dikerjakan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.